Oke lur, kembali lagi bersama channel Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur, dan khususnya di sore hari ini khususnya Oto Bejo membahas mesin khusus mesin Yamaha R15 atau mungkin buat persamaannya sejenisnya atau seperti Yamaha Vision maupun MX dan WR dan pastinya jenis yang motor kopling. Dan kali ini khususnya Oto Bejo mau membahas mesin yang kenapa dibelah, dan padahal masalah sepele atau benda kecil tapi akhirnya menjadi seperti ini dan dibelah, khususnya Yamaha R15. Dan ini pada intinya aja, dan khusus yang masalah pada di mesin ini, dan pastinya nggak menggurui, dan ini real karena sekedar sharing. Mungkin buat sobat YouTube nanti yang punya masalah seperti ini mungkin bisa diikutin, dan kita mau bahas biar di mesin ini nanti, tapi ini nanti kita ganti part. Dan mungkin buat sobat YouTube yang nggak ganti part juga bisa, nanti kita kasih tahu tip-tipnya karena ini buat mempersingkat atau biar cara cepat, jadi pada intinya aja. Dan pastinya kalau konten Oto Bejo keseharian sekali lagi, dan ini jenis motornya Yamaha R15 ya atau sejenisnya, yang penting khusus kopling. Dan kenapa dibelah dan masalahnya pada ini ya lur. Nah, ada jenis sekecil ini atau benda seperti ini tapi bisa belah ya. Kenapa? Karena susah diambil dan susah dikeluarkan, dan akhirnya harus dibelah karena ini inti di mesin jenis motor kopling ya. Karena ini buat setut kopling dan akhirnya nggak ada kopling, dan umpamanya ada dapatnya sedikit ya atau hanya sedikit. Dan nanti kita kasih tahu kenapa seperti ini. Dan buat sobat YouTube yang punya masalah atau biar nggak masalah seperti ini, mungkin ini sekedar sharing sepengalaman saya, jadi kita kasih tahu ya lur. Oke, tunggu nanti teman-teman, jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke, langsung saja. Dan yang tadi udah dibahas yang masalah kecil ini, karena kenapa dibelah, ini buat stud kopling yang tadi udah dibilang, karena posisinya ada di dalam sini ya lur, di as kopling, yang as rasio kopling nyelip di dalam, buat ininya nggak gerak atau kadang-kadang gerak sedikit karena nyelip di dalam ya. Mungkin cara ini karena dibelah ini nggak ada lubang ya atau mampet di sini ya lur, makanya harus dibelah dan dikeluarkan karena tadi nyelip. Dan ini udah kita keluarkan, sebelumnya udah kita coba congkel-congkel dan kita coba karena jangkauannya jauh ya, rasio R15 panjang karena modelnya yang 6 speed ya. Sekali lagi ini 6 speed, 1 2 3 4 5 6, nggak menggurui ya lur. Dan dari dalam sini ya adanya, makanya jauh ada di dalam sono, jadi harus benar-benar dibongkar karena udah disemprot dari lubang oli kopling. Biasanya kalau lubang oli kopling disemprot ini otomatis keluar dari sini ya, karena ini oli mesin kompolinya ke dalam, lari ke sini ya bak kopling, dan lari ke sini ya ke kerengkes tengah atau buat setut kopling, karena khusus kopling biasanya lewatnya jalur situ dan lewat sini ya lur. Dan lewat sini adanya angin lewat sana ya lur, dari sini lah angin lewat sini. Dan biasanya kalau disemprot mental, tapi nggak mental, udah dicongkel-congkel, udah dicoba, akhirnya mau nggak mau dibelah ya lur. Padahal masalah benda seperti ini atau sekecil ini, dan itu akhirnya menjadi lecet ya lur dalamnya. Tapi kalau mau bagus dibuka dari kelipan, dibuka atau di las lagi dan di custom biar
nggak cacat, karena itu cacat. Pastinya nanti kita mau coba kalau umpamanya bisa pas pemasangannya nggak kita las, dan kalau mau bagus lagi diganti ya, atau seset, karena itu bisa dicopot dan diganti saja. Dan ini kenapa bisa patah, mungkin nanti kita hanya sekedar sharing ya, sepengalaman saya atau sepengetahuan saya, jadi buat sobat YouTube saya lagi. Oke, ini masalahnya. Dan ini kenapa bisa seperti ini hancur, karena patah ya lur. Nah, ini patah karena mungkin sebelumnya pakai coba pair kopling keras, tapi liftnya nggak dapet, tapi udah mentok pada pairnya, akhirnya dipaksa, akhirnya jadi patah. Bisa, itu menurut saya ya, sepengalaman saya seperti itu. Bila habis ganti pair racing, saya lagi mesti hati-hati, atau benar-benar lift kalau udah mentok jangan dipaksa, jadi akhirnya bisa patah. Dan kalau umpamanya diputer-puter atau setelannya dari situ diputer-puter, akhirnya kejepit jadi patah ya lur, sekali lagi. Nah, mungkin seperti itu. Dan bisa mungkin karena oli nggak naik ya, atau yang jalur oli tadi nggak naik, jadi lewat jalur oli nggak naik, airnya nggak keluar dari sini ya, airnya kering, atau di situ kering nggak ada oli, dan putaran mesin sangat cepat, dan airnya panas. Dan mungkin cara bawanya juga bisa, airnya panas dan cara bawanya bisa, atau emang faktor U ya, atau ganti olinya telat, atau bisa gara-gara, yang pasti oli. Yang paling rawan itu di mesin itu biasanya, yang paling rawan ya tadi pair atau oli nggak naik, itu aja menurut saya yang fatal di dua macam itu. Dan dipastikan harus oli naik, dan jangan lupa filter oli harus dicek atau diganti atau dibersihkan, atau dari oli mesin yang pasti yang asli, jangan sampai yang palsu, atau jangan sampai telat dan mengakibatkan biar oli naik ke sini ya, biar nggak masalah atau nggak panas pada stud ini. Dan mungkin ini nanti kita ganti, dan ini ya partnya. Dan sorry lur, lanjut, HP-nya kena kaki dan jatuh, bikin videonya jadi terputus dan sambung lagi tadi yang kita bilang HP. Akhirnya kita ganti part. Nah, ini saya ganti partnya yang punya Yamaha Pixel ya, 3C1, tapi panjangnya sama ya, atau bisa dipakai atau digunakan ya lur. Nah, ukurannya sama lur, panjangnya sama. Nah, nanti ini pelornya kita ganti, ini karena udah kemakan pelornya udah nempel. Nah, ini aslinya panjangnya seperti ini lur, karena buat setut kopling biar bisa nyetut banyak, atau enggak, liftnya nggak mentok, karena ini sebelumnya katanya lift mentok lah, inilah itulah, pokoknya intinya katanya per lah apalah kata sebelumnya, tapi mau pasti lihat di TKP lur. Nah, ini bisa seperti ini patah, tadi udah dibilang seperti itu. Dan pastinya kalau mau nggak ganti part juga bisa ya, atau masih pakai yang originalnya diakalin atau dibawa ke bengkel bubut. Jadi nanti ini dibawa bengkel bubut, di panjangnya segini ya, atau kurang lebihnya seperti itu, dibubut dan disisain ada masih, dan nanti pelornya dikasih 2, biasanya seperti itu. Jadi ini disamain lalu dibubut, panjangnya seperti ini, dan di kecilnya sama ya pokoknya. Dan jangan lupa disepuh dan pelornya kasih 2 buat yang nggak ganti part. Tapi kalau ini mau ganti part ya lur, karena mau biar cara cepat aja, dan maunya yang punya seperti itu. Dan pastinya pada intinya yang tadi dari bilang, dan ini udah disediakan pelor yang gede atau yang sangat besar,
lahar yang kurang berapa tadi, pokoknya adalah di lahar roda atau lahar keras yang seperti ini. Nah, lahar itu seperti itu yang gede seperti ini. Oke, itu tip-tipnya buat yang masalah jenis R15 biasanya seperti itu. Jangan lupa kalau mau dipuput juga harus di ini ya, atau disepuh biar nggak patah lagi, karena biasanya kalau umpamanya cara bawanya nggak kasar atau oli naik atau intinya normal, biasanya nggak mungkin seperti ini ya. Jadi biasanya motor atau panas dari overhead dari komponen radiator bisa, airnya panas banget dan sangat panas dipaksa, akhirnya kopling juga udah diganti per kopling keras dan akhirnya bikin patah atau seperti ini hasilnya. Dan pastinya tadi udah dibilang mungkin karena oli, yang pasti oli nggak naik atau oli palsu. Dan itu saja tip-tip yang mau tanpa ganti part atau yang buat sobat YouTube yang bermasalah khususnya pada motor Yamaha R15 maupun sejenisnya yang jenis kopling. Sekali lagi ini buat sobat YouTube, jadi awas masalah kecil Yamaha R15 jadi belah mesin gara-gara benda sekecil ini ya lur, tadi mana lah, pokoknya gara-gara benda sekecil itu dan akhirnya jadi belah mesin atau jadi turun mesin. Dan ini nanti kita mau sekir dan sekalian mau diservis karena mumpung pas lagi dibelah, jadi kita mau bahas yang masalah sepele tadi, yang benda tadi jadi bisa jadi belah mesin kayak lagi ya. Itu real dan di sore hari ini, dan kita mau lanjut rakit dan karena ada janjian lagi karena besok ada bongkaran lagi dan ini harus jadi dan pastinya itu real ya lur. Dan itu sepengalaman saya, bukan menggurui, dan pastinya buat yang udah nonton channel Top Hijau, sekali lagi saya doakan biar sehat selalu, yang utama banget teman-temannya, atau buat teman-temannya yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Untuk Hijau 81, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.